Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak bab 5. Silakan kalian buka buku paket akidah akhlak bab 5. Hari ini kita akan belajar tentang menjauhi akhlak tercela. Baik anak-anak, judul yang akan kita pelajari yaitu menjauhi akhlak tercela. Ini meliputi sifat pemarah, perbuatan fasik, dan perilaku pilih kasih. Yang pertama anak-anak, sifat pemarah. Salah satu akhlak tercela yang harus kita hindari adalah sifat pemarah. Sifat pemarah bisa membuat orang berkata kasar dan juga berbuat kekerasan. Sifat pemarah menyebabkan banyak mudaratnya. Sifat pemarah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang sering dilakukan oleh orang yang merasa terusik atau tidak nyaman adalah marah. Marah adalah hal yang wajar dan manusiawi, namun marah bukanlah sifat yang dibenarkan oleh agama Islam. Dan amarah yang diperbolehkan agama yaitu marah dengan tujuan mempertahankan diri, kehormatan, harta, agama, hak-hak umum, dan menolong yang tertindas. Jadi anak-anak, jika marah yang bertujuan untuk kepuasan nafsu atau emosi dan alasan yang tidak jelas atau dicela itu dilarang oleh agama. Seseorang yang dapat menahan amarah akan melahirkan akhlak yang baik. Ibu ulangi, seseorang yang dapat menahan amarah akan melahirkan akhlak yang baik. Seperti apa? Seperti rendah diri, sabar, tidak menyakiti orang lain, mudah memaafkan, dan ramah. Jadi anak-anak, seseorang yang mampu mengendalikan diri ketika marah itu mendapat pujian dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau menegaskan kepada umatnya bahwa orang yang paling kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, orang yang pandai berkelahi sehingga tak terkalahkan. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Ya, jadi anak-anak, orang yang paling kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, yang pandai berkelahi, ya. Tetapi kata Rasulullah, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Itu orang yang kuat. Nah, di sini anak-anak, sebab-sebab yang dapat membuat rasa amarah. Yang pertama, bercanda atau bersenda surau berlebihan sehingga menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, bersikap sombong dengan memandang rendah orang lain, menghina dan memaki. Yang ketiga, sebab yang dapat membuat rasa amarah yaitu berdebat tanpa ilmu sehingga berubah menjadi pertengkaran bahkan perkelahian. Nah, anak-anak, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan ketika timbul rasa amarah. Yang pertama ialah berwudu. Ya, lihat anak-anak, ini cara yang dapat dilakukan ketika timbul rasa marah. Yang pertama berwudu ya. Karena apa? Marah merupakan sifat yang berasal dari setan. Nah, setan merupakan ciptaan Allah yang terbuat dari api. Maka dengan berwudu, marah akan terpadamkan. Yang kedua, nih ya, kalau kita marah, kita harus memperbanyak zikir. Kalimat zikir tidak hanya dapat diucapkan ketika selesai sholat saja.
Saat hati merasa penuh dengan amarah, kita dapat segera berzikir dengan membaca bacaan istighfar. Yang ketiga yaitu memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awuz, ya. Karena kalimat tersebut, kalimat ta'awuz yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu artinya ialah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini berikut beberapa cara yang dapat dilakukan ketika timbul rasa amarah. Selanjutnya, ya, cara yang dapat dilakukan ketika timbul rasa amarah selanjutnya yang keempat yaitu melakukan sholat sunnah, ya. Karena dengan melakukan sholat sunnah, hati akan terasa lebih tenang. Kemudian yang kelima, ya, jika timbul rasa amarah, yaitu kita dapat mengubah posisi badan atau mengambil posisi lebih rendah menjadi duduk, ya. Jadi seseorang yang sedang marah biasanya berada pada posisi yang lebih tinggi atau berdiri. Dengan posisi tersebut, seseorang akan dengan mudah melampiaskan amarahnya dengan cara-cara yang kurang terpuji. Nah, dengan mengubah posisi dari berdiri menjadi duduk, akan mencegah seseorang dapat melampiaskan amarahnya. Yang keenam, yaitu diam, ya. Memilih untuk diam dan menjaga ucapan. Karena dengan bersikap diam, seseorang akan lebih tenang dan terhindar dari dosa-dosa besar karena ucapannya. Itu tadi beberapa cara yang dapat dilakukan ketika timbul rasa amarah. Selanjutnya, akhlak tercela yang kedua yaitu perbuatan fasik. Fasik merupakan sifat seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Orang yang fasik adalah orang yang mengetahui perintah dan larangan Allah, tetapi tidak melaksanakannya dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang memiliki sifat fasik. Nah, ini anak-anak cara terhindar dari perbuatan fasik. Yang pertama, banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Yang kedua, memperbanyak ibadah, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Yang ketiga, yaitu menghindari bergaul dengan orang-orang fasik. Yang keempat, mengingat kebencian Allah kepada orang fasik. Yang kelima, mengingat azab Allah kepada orang fasik termasuk neraka. Itu cara untuk terhindar dari perbuatan fasik. Kemudian anak-anak, akhlak tercela selanjutnya yaitu perilaku pilih kasih. Nah, kata pilih kasih biasanya diucapkan ketika seseorang merasa atau melihat orang lain diperlakukan berbeda dari yang lainnya. Pilih kasih muncul ketika seseorang yang memiliki hak serta status yang sama, tetapi diperlakukan berbeda dengan orang lain yang diperlakukan secara istimewa. Lawan kata pilih kasih adalah adil. Seseorang yang memiliki sifat adil tidak akan membeda-bedakan keadaan, kondisi, dan status orang lain. Sikap pilih kasih dapat menimbulkan keretakan dalam hubungan persaudaraan. Perilaku pilih kasih akan menimbulkan rasa iri dan dengki antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan beberapa akhlak tercela, ya, yaitu sikap pemarah, ya. Yang kedua, perbuatan fasik, dan yang ketiga, perilaku pilih kasih itu termasuk akhlak tercela. Baik anak-anak, sekarang tugasnya yaitu silakan kalian kerjakan buku paket akidah halaman 79 sampai halaman 81, ya. Halaman 79 sampai halaman 81
bagian A dan B-nya saja ya. Sekali lagi, silakan kalian kerjakan buku paket Akidah Akhlak halaman 79 sampai halaman 81 bagian A dan B-nya saja. Ya, ingat anak-anak, tidak boleh malas karena kalian sudah kelas 6 ya. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.